Kak dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih karena pada pagi hari ini aku diberikan kesempatan untuk bisa menjadi pembicara di Momogi. Sebelumnya perkenalkan, aku Michelle Airin yang tahun ini puji Tuhan dipercaya untuk jadi Ketua PMK FISIP. Mungkin sebelum kita memasuki sharing firman Tuhan, aku sekali lagi mengajak kita untuk bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu untuk pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami semua dengan semangat yang baru, dengan kehidupan yang baru. Dan Engkau pagi ini mengumpulkan kami bersama-sama untuk bisa saling mendengarkan dan saling men-sharingkan firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, karena hingga saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan berkati setiap hati dari kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan kami bisa benar-benar merenunginya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depannya hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk firman pagi ini aku mengambil tema yaitu menjadi murid Kristus, yang berarti kita melakukan firman-Nya. Dan untuk firman ini aku ambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Di layar juga aku sudah berikan ayatnya, jadi mungkin kita bisa baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saya pribadi memandang perikop ini sebagai sebuah pengingat bahwa kita semua ini sebenarnya adalah hamba dari dosa, dan dosa itu sifatnya sangat mengikat ya dalam diri manusia. Yang bisa kita lakukan untuk terbebas dari dosa adalah menjadi murid Tuhan dan melakukan firman-Nya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Dalam berbagai aspek dalam hidup, kita pasti memiliki sesuatu yang kita jadikan acuan dalam hidup. Dalam dunia pendidikan misalnya, kita memiliki buku pelajaran untuk membantu kita dalam belajar, terus kita juga punya guru untuk membantu kita dalam belajar, atau dalam konteks lainnya, kita pun dapat menjadikan seseorang sebagai panutan dalam hidup kita. Dan bagi orang Kristen, sebagai umat Tuhan, kita seharusnya menjadikan Alkitab atau firman Tuhan sebagai acuan atau panutan kita dalam hidup. Dan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Alkitab. Dengan ini, kita juga dapat bertumbuh, semakin dikuduskan, dan mampu untuk melayani Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita merasa kita tuh sudah aman karena kita sudah menjadi seorang Kristen dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, kita seringkali juga tidak memiliki hati untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan memiliki keinginan untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Dalam Yohanes 8 ayat 33, respons orang-orang yang mendengarkan perkataan Tuhan itu heran karena mereka adalah keturunan Abraham, yaitu keturunan dari bangsa pilihan Allah. Dan mereka sudah merasa aman atau bahkan merasa istimewa dengan status keturunan bangsa pilihan Allah gitu ya. Tetapi sekalipun mereka adalah keturunan bangsa pilihan Allah, Tuhan menegaskan sekali lagi bahwa status itu tidak mampu untuk melepaskan mereka dari dosa mereka. Dan mereka itu tetap hamba dosa meskipun mereka memiliki status itu gitu. Sebaliknya,
Mereka sebagai keturunan Abraham itu seharusnya bisa meneladani Abraham yang mendasari imannya sepenuhnya kepada Allah gitu. Percaya kepada janji Allah meskipun ia harus mengorbankan anaknya yang telah lama ia nantikan dan hal-hal lainnya gitu ya. Dan melalui hal ini iman Abraham juga nyata kepada Allah. Saat ini kita pun hidup dengan penebusan dosa kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan kita mungkin seringkali merasa kita sudah aman karena kita sudah menjadi seorang Kristen, dan kita mungkin merasa juga ada jaminan bahwa kita akan diselamatkan. Memang benar kita punya jaminan keselamatan dari juru selamat kita Tuhan Yesus, tetapi apakah kita ini hidup dalam kebenaran firman Tuhan, atau kita sebenarnya masih hidup juga dengan pikiran dan perbuatan daging? Di dalam Yakobus 2 ayat 17 tertulis, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ketika kita sudah memiliki iman Kristen dan percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita dapat melakukan perbuatan yang semena-mena karena jaminan keselamatan tersebut. Kita diselamatkan dan kita harus juga disertai dengan ketaatan kepada pengajaran guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Menjadi Kristen berarti memiliki karakter Kristus dan menjadi serupa dengannya. Sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, Juru Selamat kita. Dan ini mengharuskan kita untuk tetap berada dalam firman Tuhan secara terus-menerus, tidak hilang, tidak bergeser atau berganti, dan tetap bertahan. Tuhan ingin kita hidup terus-menerus dalam firman, tidak bergeser dari firman, walaupun banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin membuat kita tidak ingin melakukan firman gitu ya. Kita harus mendedikasikan hidup kita kepada firman. Dan ketika kita mulai memasukkan firman dalam hati dan pikiran kita renungkan, kita responi dengan pertobatan dan ketaatan, maka hidup kita pun akan berubah. Dan pada waktunya nanti, kita akan melihat bagaimana firman sebagai kebenaran memerdekakan kita, dan kita akan mengalami kebebasan yang sejati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita lebih mengikuti apa yang dunia ini inginkan atau ekspektasi terhadap diri kita. Kita seringkali merasa memiliki rasa dendam terhadap orang lain, kita sering melepaskan emosi kita terhadap orang lain, kita tidak sabaran, kita tidak setia, tidak melakukan kebaikan kepada orang lain, dan masih banyak lagi yang kita lakukan dalam hidup ini yang lebih mementingkan ego duniawi daripada melakukan apa yang telah diajarkan dalam firman Tuhan. Untuk sesi penutup dari firman singkat yang sudah saya bagikan, saya izin untuk memberikan sharing, karena ini topiknya sebenarnya kan tentang bagaimana kita menjadi murid Kristus dalam dunia kuliah atau dunia pekerjaan. Jadi saya izin sharing juga tentang bagaimana saya pribadi menjadi murid Kristus yang kebetulan dipercaya untuk berada dalam lingkungan Unpad dan terlebih lagi menjadi ketua PMK FISIP. Mungkin sedikit cerita, saya itu dari kecil sampai SMA selalu berada di lingkungan Kristen yang bisa dibilang lingkungan Kristen yang baik gitu ya. Saya bersyukur sekali gitu bisa berada dalam lingkungan keluarga dan pertemanan yang sama-sama mau belajar dan mengajarkan tentang firman Tuhan dengan baik. Ketika saya masuk Unpad, saya untuk pertama kalinya berada dalam lingkungan yang mayoritas bukan Kristen, dan saya juga melihat bagaimana ternyata banyak sekali gitu ya orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan firman gitu. Awalnya saya bingung gitu ya. Saya bertanya-tanya kepada diri saya gitu. Kenapa kok orang Kristen bisa melakukan hal-hal yang saya tahu tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tetapi setelah lama saya pikir-pikir, saya renungkan, ternyata saya itu hanya melihat dari satu sisi gitu. Padahal saya sendiri pun tidak melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab gitu ya. Saya masih sering khawatir akan permasalahan yang saya hadapi. Saya berdoa juga masih bolong-bolong, masih sering bergosip dengan teman-teman, terus memiliki rasa dendam terhadap orang lain dan lain sebagainya gitu.
Dan saya sangat bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan untuk masuk dalam PMK di lingkungan FISIP gitu ya. Saya memiliki kesempatan untuk bisa mengalami pertumbuhan iman di tengah-tengah lingkungan yang membuat saya sulit sekali untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan tahun ini saya juga diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua PMK. Sejak awal menjabat sebenarnya banyak sekali ya kesulitan yang dihadapi gitu, dan banyak sekali juga ekspektasi orang-orang terhadap title ketua PMK gitu, yang katanya kalau ketua PMK itu orang yang paling mengenal firman, atau mungkin istilah zaman sekarang si paling anak Tuhan gitu ya, dan lain sebagainya. Sulit sekali sebenarnya untuk terus percaya pada firman yang tetap membuat saya bertahan. Maaf sebentar ya. Sulit untuk terus percaya pada firman yang tetap membuat saya bertahan dalam setiap cobaan yang saya hadapi. Dan sulit juga untuk bisa melakukan firman Tuhan karena memang kita adalah murid Tuhan tanpa ada pikiran tentang pencitraan terhadap orang-orang lain yang memandang saya sebagai ketua PMK gitu. Tetapi di balik semua ini, saya juga sangat bersyukur karena diberikan kesempatan untuk bisa sharing dalam Momogi pagi ini. Di mana dalam kesempatan ini, selama saya mempersiapkannya, saya pun jadi merefleksikan banyak hal tentang ketaatan akan firman Tuhan gitu ya. Bukan hanya untuk dibagikan dalam Momogi pagi ini, dibagikan kepada orang lain, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sendiri gitu. Saya berharap dari firman dan sharing yang sudah saya bagikan pagi hari ini dapat mengajak teman-teman semua yang ada di Zoom ini maupun yang enggak untuk berefleksi dan mulai melakukan firman Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita gitu. Mungkin tidak secara instan untuk melakukan semua firman Tuhan, tetapi untuk melakukannya secara perlahan-lahan tapi pasti gitu. Dan sekian untuk firman yang bisa saya sharingkan pagi ini. Mohon maaf kalau mungkin masih banyak kekurangannya, tapi semoga kita semua terberkati melalui firman yang sudah saya sharing pagi ini. Mungkin saya mengajak kita semua untuk kembali bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini, untuk waktu yang telah Engkau berikan untuk kami bisa bersama-sama sharing firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan untuk bersama-sama melihat bagaimana menjadi murid-Mu yang baik ya Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami selalu untuk bisa melakukan firman-Mu di tengah-tengah hidup yang sulit untuk membuat kami bisa percaya dan melakukan firman-Mu. Tapi Tuhan, kami percaya melalui kekuatan-Mu, melalui Roh Kudus yang bekerja dalam setiap diri kami bisa melakukan firman-Mu dan kami bisa menjadi murid-Mu, menjadi serupa dengan karakter-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya firman ini tidak berhenti hanya di Momogi pagi ini, tetapi kami juga berdoa supaya firman ini dan sharing pagi ini bisa kami benar-benar terapkan dalam kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai setiap kami yang mendengarkan firman ini, dan berkati waktu kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sekian dari